wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-56. Bab yang ke-56 yaitu babun la yus'alu biwajhillahi illal jannata. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah melainkan surga. Tidak boleh memohon atau meminta dengan wajah Allah melainkan surga. Maksudnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang memohon tentang suatu perkara, maka biasanya dia menyebut sesuatu. Misalkan, demi Allah, saya memohon kepadamu uang, misalkan, ya, dengan menyebut nama Allah, aku meminta kepadamu suatu bantuan dan lain sebagainya. Kalau yang disebut itu wajah Allah, maka tidak boleh kita meminta atau memohon melainkan surga. Sehingga ketika kita meminta bantuan dalam urusan duniawi misalkan, lalu kita menyebut dengan mengharap wajah Allah, misalkan kami memohon kepadamu untuk memberikan bantuan. Nah, ini apa? Tidak diperbolehkan. Dengan mengharap wajah Allah, kami meminta donasi misalkan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Ketika memohon dengan menyebut nama Allah, maka permintaan yang boleh itu hanya surga. Dengan mengharap wajah Allah, aku yaitu mengharapkan surga. Dengan mengharap wajah Allah, aku meminta agar engkau mendoakanku misalkannya masuk surga. Baik, kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Ma munasabatu hadzal babi li kitab tauhid? Apa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid? Al-jawab, jawabannya, hiya anna as-su'ala biwajhillahi ghairal jannati ma'siyatun. Yaitu memohon dengan menyebut wajah Allah selain surga, maka itu adalah maksiat. Yunafi kamalat tauhid, yang menafikan kesempurnaan tauhid. Haitsu nuhiya anhu wa lu'ina fa'iluhu. Karena hal itu dilarang dan pelakunya mendapat ancaman laknat.
Hadis yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah an Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah, tidaklah meminta dengan mengharap wajah Allah melainkan surga. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, jadi hadisnya jelas bahwasanya Nabi SAW melarang seseorang untuk meminta, memohon dengan menyebut nama Allah melainkan surga. Soal pertanyaan, Ishrah hadzal haditsa wadhkur ma yustafadu minhu. Jelaskan hadis ini dan sebutkan apa yang bisa diambil faidah darinya. Al-jawab, jawabannya, hadzal haditsu khitabun lis-sa'il. Hadis ini diarahkan kepada orang yang memohon, orang yang meminta, orang yang mengharap. Wa anna alaihi an yahtarima asma Allahi wa sifatihi. Dan sepatutnya bagi orang tersebut untuk memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa alla yas'ala syai'an minal matalibid dunyawiyyati biwajhillah. Dan tidak boleh baginya untuk memohon sesuatu pun dari keinginan-keinginan, harapan-harapan duniawiyah dengan menyebut nama, dengan menyebut wajah Allah. Ya, meminta urusan dunia, misalnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan mengharap wajah-Mu, ya, dengan dengan perantara wajah-Mu aku memohon harta misalnya. Dengan wajah-Mu ya Allah aku meminta pekerjaan. Dengan wajah-Mu ya Allah aku meminta jodoh. Mintanya kepada Allah, tetapi menjadikan wajah Allah sebagai perantara untuk urusan dunia, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau menyebut wajah Allah, maka permohonan yang diperbolehkan hanya surga. Dengan wajah-Mu ya Allah aku mengharapkan masuk surga. Dengan wajah-Mu ya Allah aku ingin dimasukkan ke dalam surga. Masukkanlah aku ke dalam surga, dan yang semisalnya, yang semakna dengannya. Nah, jadi tidak boleh wajah Allah itu dipergunakan sebagai perantara untuk meminta dalam urusan dunia. Bal la yas'alu biwajhihi illa ahammal matalib. Bahkan tidaklah meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali permintaan yang paling penting, harapan yang paling penting. Wa a'zama al-maqasid, tujuan yang paling tinggi, wahyal jannah, dan itu adalah surga. Bima fiha minan na'imil muqim, karena di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Wa ridha Rabbi, di dalam surga juga terdapat keridhaan Allah. Wan nadhara ila wajhihil karim, bisa melihat wajahnya Allah yang mulia. Wa taladduzi bi khitabihi, dan merasa nikmat dengan berbicara kepada Allah. Fa hadzal matlabul asna huwa alladhi yus'al biwajhillah. Maka harapan yang tinggi ini yang sepantasnya, yaitu seseorang meminta dengan menyebut wajah Allah. Ya. Wa amal maqalibud dunyawiyah wal umurud diniyah, adapun harapan-harapan duniawi, bahkan perkara-perkara agama, wa in kana al-'abdu la yas'aluha illa min rabbih, meskipun seorang hamba tidaklah memintanya kecuali dari Tuhannya, fa innahu la yas'aluha biwajhillah, maka sesungguhnya dia tidak boleh memintanya dengan menyebut wajah Allah. Ya, baik.
Jadi menyebut wajah Allah ini mungkin agak asing di telinga kita ya. Karena seperti tadi kita sampaikan, biasanya orang itu tatkala bertawassul kepada Allah, ya biasanya dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Allah, ya itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah di dalam berdoa. Dan itu diperbolehkan. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan perantara nama tersebut. Dan caranya sudah kita sering jelaskan. Kita sebut nama Allah, lalu setelah itu kita mohon kepada Allah untuk mengabulkan hajat kita. Semakin selaras antara nama dengan apa yang kita minta semakin baik. Ya Razzaq urzuqni. Wahai Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Ya Rahman irhamni. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, kasihilah aku. Ya Ghaffar ighfirli. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Itu semua pada hakikatnya adalah tawassul dengan nama Allah. Jadi kita menyebut nama Allah untuk memohon sesuatu kepada Allah. Nah, itu yang mungkin lumrah, yang mungkin sering terjadi. Adapun meminta dengan menyebut wajah Allah, maka ini mungkin tidak pernah kita lakukan. Dengan wajah-Mu ya Allah, aku meminta pekerjaan. Ada yang pernah seperti itu? Doanya minta biar bisa melihat wajahnya Allah. Nah, kan itu minta untuk bisa melihat wajah Allah. Kalau itu ada hadisnya, bahkan ada doa yang dituntunkan Rasulullah SAW. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Aku mohon kepadamu ya untuk bisa melihat wajahmu, untuk bisa merasakan kelezatan melihat wajahmu ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya kerinduan untuk berjumpa dengan dirimu. Nah, kalau doa seperti itu boleh. Dan sudah seharusnya kita meminta kepada Allah agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya ada di surga. Tapi menyebut nama Allah, menyebut wajah Allah, dengan wajah Allah aku memohon kepadamu jodoh misalkan. Dengan wajah-Mu ya Allah, aku mohon kepadamu jodoh. Dengan wajah-Mu ya Allah, aku mohon kepadamu harta yang melimpah. Dengan wajah-Mu ya Allah, aku mohon kepadamu kendaraan yang baru. Dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Itu kalau apa perkara dunia. Sampai pun wal umuri dunyawiyah atau wal umuru ad-dunyawiyah. Sampai pun perkara apa? Wal umuru diniyah. Sampai pun perkara apa? Agama. Misalnya apa? Dengan wajah-Mu ya Allah, ya aku berharap kepadamu agar bisa umrah misalkan. Dengan wajah-Mu ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dengan wajah-Mu ya Allah, aku mengharap kepadamu bisa berangkat haji. Ya, ini adalah perkara-perkara agama. Namun dengan menyebut wajah Allah. Ya, oleh karena itu mungkin karena perkara ini ya tidak pernah kita lakukan, ya tidak, bahkan mungkin tidak terbesit di hati kita. Waalaikumsalam. Setidaknya ini sebagai apa? Pembelajaran saja, ya. Jadi kalau kita menyebut nama, menyebut wajah Allah, maka yang diminta harus apa? Surga. Dengan wajah-Mu ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Masukkanlah ke dalam surga dengan kemuliaan wajah-Mu.
Tapi kita tawassul dengan menyebut sifat Allah. Namun karena yang diminta adalah surga, maka itu diperbolehkan. Taib itu hadis larangan. Adapun hadis laknat, faqad jaa al-wa'idu ala dzalika fil hadis. Dan sungguh telah datang ancaman atas yang demikian itu, yaitu laknat Allah di dalam hadis. Mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillahi famana sa'ilahu ma lam yas'al hajran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir dari Abu Musa, dan As-Suyuti mengisyaratkan hadisnya hasan. Allah Alam bisawab, saya tidak mengecek hadis ini statusnya sahih atau tidak. Namun anggap hadis ini sahih, maka penjelasannya seperti ini. Mal'unun, dilaknat orang yang memohon dengan menyebut wajah Allah. Ya, dengan wajah Allah, tolong beri saya makan. Dengan wajah Allah, mohon beri saya bantuan. Dengan wajah Allah, mohon beri saya pekerjaan. Ya, jadi meminta-minta dengan menyebut wajah Allah. Kalau menyebut nama Allah, ini diperbolehkan. Ya, hanya saja tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk apa? Meminta-minta. Bab ke-55 sudah kita bahas. Ya, la yuraddu man sa'alallah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah atau menyebut nama Allah. Ya, hadis Ibnu Umar kita ulang, bahwasanya Rasulullah bersabda, man sa'ala billahi fa'atuhu, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah maka berikan. Namun sekali lagi dilarang bagi kita untuk meminta-minta. Tapi kalau dalam kondisi yang darurat sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya meminta, lalu kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bagi yang diminta harus memberikan. Karena termasuk di antara bentuk pengagungan terhadap nama Allah. Ya, demi Allah Pak, saya belum makan, misalkan, tolong beri makan saya. Ya, dengan menyebut nama Allah, saya butuh bantuan ini dan itu. Nah, itu diperbolehkan jika memang dalam kondisi yang darurat. Adapun dengan menyebut wajah Allah maka tidak diperbolehkan sekalipun dalam kondisi darurat. Karena ancamannya apa? Laknat. Mal'unun man sa'ala biwajhillah. Sungguh terlaknat orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah. Wa mal'unun, dan terlaknat pula man su'ila biwajhillah, barang siapa yang diminta oleh seseorang yang menyebut wajah Allah, famana asailahu, lalu dia menolak permintaannya, jadi gak dikasih, malam yas'al hajran, selama orang yang meminta itu tidak meminta perkara yang dilarang. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di sini nampaknya ada sedikit kontradiksi ya, dalam artian di potongan hadis pertama ada ancaman laknat bagi yang meminta dengan menyebut wajah Allah. Di potongan hadis yang kedua, sedangkan kalau kita yang diminta orang lain yang menyebut wajah Allah, kita nggak boleh menolak. Jadi orang yang menyebut nama Allah, menyebut wajah Allah,
Pak tolong Pak, dengan wajah Allah saya butuh makan, tolong beri saya makan. Maka berdasarkan hadis ini dia terlaknat. Nah kita yang dimintai, orang yang menyebut wajah Allah, kalau kita nggak kasih, kita juga mendapat ancaman laknat. Itu katanya nggak boleh ya. Allah a'lam bishawab. Kalau kita yang meminta, maka ini yang kita perlu perhatikan. Jangan sampai meminta dengan membawa wajah Allah, dengan menyebut wajah Allah. Tapi kalau kita dalam posisi yang diminta, sampai pun orang yang meminta itu berdosa, itu tanggungan dia. Karena dia mungkin tidak tahu adabnya, atau dia mungkin tidak mengerti hadis ini, sehingga dia untuk menguatkan keinginannya, untuk menunjukkan kesungguhannya, dia membawa wajah Allah. Ya, dengan wajah Allah, sungguh hari ini saya membutuhkan bantuan Anda, tolong beri saya uang, misalnya. Maka kita yang mendengar itu harus memberi. Ya, kalau tidak memberi, kita mendapat ancaman apa? Laknat. Nah, di antara penjelasannya karena orang itu sudah menyebut wajah Allah. Nah, untuk mengagungkan penyebutan wajah Allah, selayaknya kita memberi. Ya. Namun sekali lagi Allah alam, derajat hadis ini ya tidak ada keterangan yang lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa kita carikan referensinya kemudian hari. Adapun di dalam keterangan hanya tertulis hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dari Abu Musa dan As-Suyuti dari Hasan. Ada keterangan di situ enggak? Tidak ada ya. Tidak ada keterangan derajat hadisnya. Baik. Wa yustafadu minal hadis, adapun yang bisa diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, annahu la yas'ala atau annahu la yus'alu biwajhillah illa ahamul matalibi wa hiya jannah. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali perkara yang paling penting, yaitu surga. Enggak ada yang lebih dari itu. Yang kedua, itsbatu sifatil wajhi lillah, penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana yang layak bagi kemuliaan Allah dan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Baik. Untuk faedah yang kedua ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang lebih penting untuk kita perhatikan ya. Karena apa? Kebanyakan kaum muslimin ketika melewati hadis-hadis ataupun ayat-ayat terkait dengan wajah Allah, maka mereka kebanyakan mentakwilnya, atau dalam bahasa yang lebih tepat mentahrifnya, merubah maknanya. Seringkali wajah Allah itu diterjemahkan dengan pahala. Ya, mengharap wajah Allah artinya apa? Mengharap pahala Allah. Nah, ini termasuk di antara penyimpangan di dalam akidah asma wa sifat. Karena apa? Ada kesan kalau orang yang memaknai wajah dengan pahala, dengan balasan, maka seakan-akan dia tidak menetapkan sifat wajah bagi Allah. Dan di antara alasan mereka, ya tentu saja kalau mereka menetapkan sifat wajah, maka berarti Allah sama dengan makhluknya. Dan ini sering kita sampaikan, kesamaan sifat itu tidak melazimkan, tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Ini kaidah yang sangat penting. Kesamaan sifat tidak melazimkan kesamaan hakikat.
Nggak ada masalah. Allah punya wajah, kita punya wajah. Allah punya tangan, kita punya tangan. Allah punya kaki, kita punya kaki. Selama kita menetapkan sesuai dengan ketinggian Allah dan kemuliaannya yang tidak serupa dengan makhluknya. Nah, mereka yang menentang sifat wajah bagi Allah itu karena belum apa-apa mereka sudah membayangkan. Jadi jika membaca wajah Allah di benak mereka adalah wajah makhluk, dari sini maka mereka menolak sifat wajah bagi Allah. Demikian dengan tangan. Padahal ayat-ayat tentang hal ini jelas. Ayat-ayat tentang wajah, tentang tangan, belum lagi hadis-hadisnya. Nah, jadi kesalahan fatal mereka adalah membayangkan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Setelah itu mereka pun menolakkan dengan sifat Allah tersebut. Ya. Jadi Allah memiliki wajah sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak serupa dengan wajah makhluknya. Allah memiliki tangan sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Jadi mudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena anggapan memiliki wajah berarti sama dengan makhluk ini tidak tepat. Salah total. Kenapa? Jangankan antara makhluk dengan Khaliq, jangankan antara Allah sang pencipta dengan makhluknya, sesama makhluk saja sama-sama memiliki sifat tertentu tapi hakikatnya berbeda. Monyet punya tangan enggak? Apakah sama dengan tangan manusia? Tidak. Monyet punya wajah? Maukah disamakan dengan wajah manusia? Padahal sama-sama makhluk loh. Sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah, sama-sama punya kaki. Ya. Sama-sama hidup. Tapi berbeda hakikatnya. Nah, ini antara makhluk dengan makhluk, maka apalagi antara makhluk dengan Khaliq. Apalagi antara manusia dengan sang penciptanya. Jadi apa masalahnya kita menetapkan Allah memiliki wajah, memiliki tangan, selama kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Ya, jadi mereka memaksakan diri untuk menjangkau dengan akal mereka, seakan-akan semua harus dipahami. Kalau Allah itu tidak bisa kita pahami, lalu bagaimana cara kita? Seakan-akan mereka ingin tahu hakikat Allah. Maka ini yang kurang disadari, akal kita itu terbatas. Ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Jangan memaksakan, kita belum pernah melihat Allah. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kan gitu. Sedangkan kabar-kabar datang dari Allah itu sahih. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk menetapkan sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian tanpa perlu kita membayangkan. Akal kita terbatas, apalagi menjangkau sang pencipta kita. Dan lagi-lagi contoh sepele, masalah makhluk saja akal kita nggak bisa jangkau. Apa itu? Duluan mana ayam sama telur? Ayam. Loh, ayam dari mana? Telur. Dan telur yang melahirkan siapa? Ayam. Hah? Ayo, bisa nggak akal kita menjangkau ini gimana? Yang benar yang mana? Cuma masalah telur sama ayam. Akal kita nggak nyampe. Duluan mana telur sama ayam? Telur yang dulu kan siapa? Ayam. Ayam di atas dari mana? Ayo, kalau mau main akal pecahkan teori ini. Nggak sampai kita. Nah gitu mau membayangkan Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Jadi jangan paksakan akal Anda untuk membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma khatara bi balik fallahu laysa kadzalik, sebagaimana katakan, setiap yang terlintas di benak Anda Allah itu seperti ini, maka Allah tidak seperti itu. Ya, Allah lebih tinggi, lebih mulia dan lebih perkasa. Dalam artian tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah SWT. Cukup kita tetapkan.
Allah memiliki wajah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya yang tidak serupa dengan makhluknya, titik, selesai. Tanpa perlu kita membayangkan, tanpa perlu kita menganalisa, nggak nuntut akal kita, karena kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal yang cukup penting yang perlu kita sampaikan. Adapun meminta dengan menyebut wajah Allah, sekali lagi ini mungkin cara kita jumpai, jadi mungkin tidak butuh perhatian khusus. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang ke-57. Bab ma jaa fil lawi. Bab tentang law. Apa itu? Ucapan seandainya. Soal pertanyaan, ma munasabatu hadzal bab li kitab tauhid? Apa kaitan bab ini dengan kitab tauhid? Apa sih hubungannya ucapan seandainya dengan tauhid? Al-jawab, jawabannya, hiya anna man qala law, bahwasanya orang yang mengatakan seandainya, mu'aridan biha aqdar Rabbi ta'ala, untuk mengingkari takdir Allah Tuhan Subhanahu wa ta'ala, kal balaya wal masaib, seperti terjadi mara bahaya, petaka, musibah. Idza jara bihal qadaru, apabila itu memang sesuai dengan takdir Allah, fa inna hadza mimma yunafi kamal tauhid, maka ini termasuk di antara yang menafikan kesempurnaan tauhid. Ya, jadi orang kalau kena musibah lalu menyesal dan mengatakan seandainya, seandainya seperti ini maka ini tidak terjadi. Misalkan, ya, kebakaran, seandainya saya tidak nyalakan api, ya mungkin kebakaran ini tidak terjadi. Kecelakaan, seandainya yang nyetir bukan kamu, ya mungkin kecelakaan itu tidak terjadi. Nah, ini adalah perkara-perkara yang menunjukkan pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dilarang. Soal pertanyaan, wadih hukm istimali kalimati law ma'at tamtsil. Jelaskan hukum menggunakan kata seandainya bersama contohnya. Al-jawab, jawabannya, huwa ala qismain. Mengucapkan seandainya itu hukumnya ada dua, atau ada dua contoh, dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Madmumun wa mahmudun. Ada ucapan seandainya yang tercela, dilarang, dan ada ucapan seandainya yang terpuji, dibolehkan. Bagaimana penjelasannya? Fa in istu'milat ala amrin madin, kalau itu dipergunakan untuk perkara yang sudah lewat, wa hamlin 'alaiha ad-dajr, ya, atau wa hamala 'alaiha ad-dajr wal huzn, dan itu bisa membawa kepada kegalauan atau kesedihan, wa dha'fil iman, dan kelemahan iman, bil qada'i wal qadar, dengan ketetapan dan takdir Allah, kana madmuman, maka itu tercela. Ya, jadi kalau menggunakan kata seandainya itu dalam perkara yang sudah terjadi dan membawa orang tersebut, menjadikan orang tersebut galau, sedih,
dan imannya lemah terhadap takdir dan ketetapan Allah, maka itu tercela. Lima fi dzalika min al-isy'ari bi 'adami sabri wal asafi 'ala ma mata. Ya, mimma lam yumkin istidrakuhu. Karena apa? Yang demikian itu menunjukkan perasaannya yang tidak sabar dan menyesali apa yang telah terjadi yang tidak mungkin untuk terulang kembali. Ya. Nah, ini apa namanya? Perkataan lau yang tercela. Wa in istu'milat, adapun apabila ucapan seandainya itu dipergunakan ala amri mustaqbal, atas perkara yang akan datang, wa hamala 'alaiha raghbah fil khairi, dan itu menjadikan orang tersebut memiliki harapan kebaikan, wal irsyad wat ta'lim, dan pengarahan dan pengajaran, kana mahmudan, maka itu terpuji. Nah, sekarang contohnya. Misalul jaiz, contoh yang boleh dulu. Contoh ucapan seandainya yang diperbolehkan, yang terpuji. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, tentu aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu. Ya, jadi di sini ada kata apa? Lau, seandainya. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Malik, Ahmad, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, jadi ini perkara yang akan datang setiap wudu. Jadi kalau mau wudu kan begitu. Jadi seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu. Dan ada juga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mirip dengan ini, meskipun ada kesan hal itu sudah terjadi. Jadi disampaikan kalau itu belum terjadi, wa in istu'milat ala amrin mustaqbal, kalau itu digunakan untuk perkara yang akan datang yang belum terjadi boleh. Tapi kalau untuk perkara yang sudah terjadi dan bisa menjadikan seorang galau, menyesal, sedih, maka nggak boleh. Tapi ada hadis yang mengisyaratkan sampai pun perkara itu sudah terjadi, namun apabila itu dalam masalah agama, penyesalan dalam masalah agama, maka itu diperbolehkan. Contohnya hadis Nabi SAW tentang haji beliau. Jadi beliau itu berhaji dengan haji qiran. Yang kesimpulannya qiran itu menggandengkan antara umroh dengan haji. Jadi setelah umroh langsung nyambung haji tanpa tahallul. Kesimpulan seperti itu. Karena beliau membawa hewan kurban sebelum ihram. Jadi membawa hewan kurban dari luar, ya, yang dikenal dengan hadyu. Hewan yang dikurbankan untuk ibadah haji itu namanya hadyu. Kalau digunakan untuk kurban Idul Adha namanya udhiyah. Nah, bagi kaum muslimin yang tidak membawa hewan kurban saat itu, Nabi perintahkan untuk haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu, selesai umroh tahallul total. Nanti tanggal 8 Dzulhijjah mulai pakai pakaian ihram lagi, baru haji.
Jadi gampangnya misalkan ada yang haji qiran, ada yang haji tamattu. Datang tanggal 1 Zulhijjah ya, datang tanggal 1 Zulhijjah. Maka yang haji tamattu selesai umroh tahallul. Bebas lepas pakaian ihram, boleh memakai pakaian berjahit, boleh pakai minyak wangi, boleh nikah, boleh kumpul dengan istri sampai nanti tanggal 8 pakai ihram lagi dari tempatnya. Yang haji qiran setelah melakukan umroh di tanggal 1 Zulhijjah kedatangannya itu, maka dia tidak melepas pakaian ihram dan dia masih terikat dengan larangan-larangan ihram sampai selesai haji tanggal 12 Zulhijjah. Jadi tanggal 2 ya pakai pakaian ihram. Mandi boleh, tapi nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh mencabut bulu, nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Yang haji tamattu selesai umrah di tanggal 1 bebas. Makanya dinamakan tamattu, senang-senang, hajinya santai. Nah, Nabi SAW setelah haji itu beliau mengatakan, lawistaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiah. Yang kurang lebih maknanya, seandainya waktu bisa terulang kembali, kayaknya aku tidak akan membawa hewan kurban. Kenapa? Karena kalau membawa hewan kurban dari luar, maka ketentuannya haji qiran. Tapi kalau tidak membawa hewan kurban dari luar, maka bisa haji tamattu. Nah, di sini seakan-akan ada penyesalan dari Nabi SAW. Jadi para ulama kita menyebutkan penyesalan ini dalam urusan agama, maka diperbolehkan. Ya, contoh dalam urusan kita, seandainya tadi saya mencatat, bisa ngaji, terus seandainya tadi saya mencatat, nggak goblok saya. Ini bahasa kasar ya. Kan saya sendiri ya, yang dicelakan saya sendiri, bukan orang lain. Ya, jadi seandainya tadi saya datang lebih awal sholat Jumat, ya mungkin saya bisa dapat khutbahnya apa? Unta. Mau dapat unta? Datangnya jam berapa tuh? Jam 8. Hah? Unta, sapi, kambing, ayam, telur, ya kan? Berarti ada 5 waktu. Ada 5 jam sebelum masuk. Iya, khutbah. Katakanlah khutbah setengah 12. Ayo. Hah? Jam 11 untuk unta? Hah? Khutbah jam setengah 12. Setengah 11 sampai 12 dapat telur. Setengah 8. Setengah 8. Setengah 8. Oh, setengah 8 sih. Bahkan dia menyebutkan dari subuh sampai sebelum khutbah bagi 5. Nah, dari situ maka ada larangan, dilarang membuat majelis setelah subuh di hari Jumat. Di antara sebabnya kaitannya mungkin dengan ini, karena hari Jumat itu waktu yang dipersiapkan untuk Jumatan. Jadi orang-orang berlomba-lomba untuk mencari pahala lebih dulu mendapatkan khutbah. Kata jam 11 dapat telur, Pak. Tapi kayaknya kita cukup menerima dapat telur ya. Coba kalau serius dihitung, dapat apa kita? Jam 10 paling nggak dapat ayam. Ya misalkan jam 10 dapat ayam, jam 9 dapat kambing, jam 8 dapat sapi, jam 7 dapat unta. Itu kalau hitungannya seperti itu bisa kurang. Jam 11 dapat cilok gitu kan. Jam 11, setengah 12 khotib naik mimbar. Ya. Mungkin dapat tepungnya tok. Ya. Tidak ada. Ya. Jadi Nabi SAW menyesal dan berharap kalau waktu bisa terulang maka aku akan haji tamattu. Kesimpulannya seperti itu. Nah, jadi
Kalau kita perhatikan memang ini masalah, tapi ini dalam urusan agama dan juga sebagai motivasi di kemudian hari. Ada benarnya. Nah, termasuk juga Nabi SAW pernah berandai-andai kalau masih ada usia di tahun depan, maka aku akan berpuasa juga di tanggal 9 Muharram. Puasa apa? Tasu'a, menyertai puasa Asyura. Ya. Dan itulah yang kita amalkan. Puasa yang paling afdal yaitu ketika kita menyertakan tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Nah, sekarang misalul madmum, misal yang tercela, contoh yang tercela. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ikhbaran 'anil munafiqin, mengabarkan tentang orang-orang munafik. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna. Mereka mengatakan seandainya ada upaya dari kami atau ada campur tangan dari kami, tentu kita tidak akan terbunuh di sini saat ini. Ya, nanti penjelasannya akan kita sampaikan. Wa qawluhu ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, dan juga firman ta'ala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Dan orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, seandainya mereka mau duduk manis, enggak ikut perang, ya, maka mereka tidak akan terbunuh. Lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka taat kepada kami, maka mereka tidak akan terbunuh. Baik. Soal, pertanyaan, isyrah hadil ayat, jelaskan ayat ini. Jadi ayat yang ke 168 dulu dari surat Al-Imran. Jadi ayat yang kedua dulu, yaitu alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ayat ini wa fi man nazalat, dan kepada siapa ini diturunkan? Al-jawab, jawabannya yaqulu ta'ala ikhbaran 'anil munafiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang munafik. Alladzina qalu li ikhwanihim mimman qutilu fi ghazwati Uhud. Ya, mereka berkata tentang saudara-saudara mereka yang terbunuh saat perang Uhud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perang Uhud itu di antara perang yang paling banyak jumlah korban tewasnya. Dari kaum muslimin ada 70 orang tewas. Ya, lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Mereka hanya 22 atau sebagian riwayat 37. Jadi banyak yang tewas dari kalangan sahabat, terlebih dari sahabat Ansor. Ya, itu lebih banyak lagi, maksudnya dari 70 61 setidaknya, atau 66 ya, karena 5 orang atau 4 orang itu dari sahabat Muhajirin. Jadi 60-an lebih sahabat Ansor tewas. Nah, orang-orang munafik berkata ya kepada mereka ini, kepada kawan-kawannya yang lain melihat korban tewas ini, law sami'u masyuratana 'alaihim bil qu'udi, seandainya mereka mendengar musyawarah kita atas mereka untuk tetap diam, wa 'adamil khuruj, dan tidak keluar ilal jihad, menuju jihad, ma qutilu ma'aman qutila, tentu mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini ya. Jadi memang masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrik, bukan orang musyrik, orang-orang munafik itu nggak ikut perang Uhud, meskipun mereka sempat berangkat. Ya, jadi mereka sempat berangkat bersama Nabi SAW, namun di tengah perjalanan 300 orang mundur. Dipimpin oleh siapa? Ini. Nazalat hadhil ayatu fi Abdillah ibni Ubay bin Salul.
ra'sil munafiqina wa ashabihi. Ayat ini diturunkan terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, wa ashabihi, dan juga teman-temannya, alladzina takhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud, yang mereka tertinggal, atau lebih tepatnya mereka mundur, mereka kabur dari Rasulullah SAW saat perang Uhud, meskipun dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi 300 orang menarik diri dari pasukan Rasulullah SAW, semuanya orang-orang munafik. Nah, mereka mengatakan kepada teman-temannya, seandainya mereka mendengarkan musyawarah kita, tentu mereka tidak akan terbunuh. Jadi seakan-akan mereka mengklaim tindakan mereka menarik pasukan sudah benar. Ya, tindakan mereka menarik pasukan itu sudah benar. Maka ini adalah salah. Ya. Jadi ini alasan orang munafik saja yang memang takut mati. Nah, sedangkan ayat yang pertama tadi, qala ta'ala, Allah berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna. Mereka berkata, seandainya ada campur tangan kami, maka tentu kita tidak akan terbunuh di sini. Surat Al-Imran ayat yang ke-154. Soal, pertanyaan, man alladzi qala hadzal kalam? Siapa yang mengucapkan ucapan ini? Walimada, wa mata, dan kapan? Walimada, dan kenapa? Uzkur munasabatal ayataini lil bab. Sebutkan kaitan dua ayat ini dengan bab. Al-jawab, jawabannya, qalahu ba'dul munafiqina yauma ghazwati Uhudin. Sama. Ya, jadi ini diucapkan oleh sebagian orang-orang munafik pada saat perang Uhud. Lijaz'ihim wa khawfihim min dzalikal yaum. Ya, karena takutnya mereka dan cemasnya mereka pada hari itu. Sama persis. Seandainya ada campur tangan kita, tentu kita tidak akan terbunuh. Artinya seandainya kita tidak keluar perang, tentu kita tidak akan terbunuh. Ya. Dan memang masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, faktanya saat Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk berangkat perang Uhud, beliau sempat bermusyawarah dengan para sahabatnya. Jadi beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Orang-orang musyrikin datang. Kira-kira kita sambut mereka atau tidak? Nampaknya mereka mau balas dendam dari kekalahan perang Badar. Maka sebagian, bahkan kebanyakan para sahabat, apalagi yang tidak ikut perang Badar, antusias, ya kita sambut ya Rasulullah. Jadi mayoritas mereka justru menantikan momen tersebut. Mumpung mereka datang, kita nggak perlu jauh-jauh, kan mereka datang sampai ke Gunung Uhud. Jadi dari Mekah sudah mendekat di kota Madinah. Ini momen yang pas, ya. Mumpung mereka datang, kita ladeni. Nah, seperti itu. Abdullah bin Ubay bin Salul memberi masukan, lebih baik kita bertahan ya Rasulullah. Tapi masukan ini bukan murni tulus ikhlas, tapi karena takut perang. Karena kalau tetap bertahan di dalam kota Madinah, ya tinggal nunggu mereka. Kalau mereka masuk, maka mengatasinya lebih mudah daripada perang di luar. Uhud itu kan di luar kota Madinah saat itu. Jadi perang di luar kota Madinah. Tapi kalau bertahan di dalam kota, mungkin bisa mengantisipasi dengan apa? Meletakkan pasukan-pasukan di gerbang-gerbang pintu kota Madinah. Jadi lebih mudah karena sifatnya hanya bertahan. Nah, Abdullah bin Ubay memberikan masukan seperti itu. Rasulullah SAW
akhirnya masuk ke rumah beliau, lalu keluar langsung memakai pakaian besi. Jadi sudah siap perang. Nah para sahabat merasa tidak enak, ya Rasulullah, ya mungkin kami yang terlalu semangat, mungkin seperti itu bahasanya. Jika Anda berkenan untuk bertahan, tidak usah keluar, maka tidak usah keluar, tidak apa-apa ya Rasulullah. Maka justru Nabi SAW mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi apabila sudah memakai baju besinya lalu diletakkan kembali sebelum perang. Jadi Nabi SAW bersikukuh tetap apa? Berangkat perang. Berarti masukannya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak diterima. Berangkatlah perang, ya, di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul dan pasukannya 300 orang menarik diri, sisa 700. Yang kesimpulannya banyak korban tewas dari kaum muslimin. Kita tidak berbicara kalah menang, karena kalah menang itu relatif. Bahkan para ulama kita tidak setuju kalau dikatakan Rasulullah SAW kalah saat perang Uhud. Ya, banyak analisanya. Jadi tidak benar kalau perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Kalau banyak korban, iya. Ya, 70 orang tewas, iya. Tapi kalah, tidak. Nah, orang-orang munafik melihat jumlah korban itu. Seandainya mereka mau dengar kami, ya tentu tidak akan ada yang terbunuh. Nah, maka perkataan ini perkataan yang dilarang. Kenapa? Pertama, sudah terjadi, ya kan? Para sahabat yang tewas sudah tewas. Ya sudah meninggal dunia, tidak terjadi. Dan yang kedua menunjukkan tidak terima atas takdir Allah. Allah takdirkan mereka mati. Ya. Nah oleh karena itu perkara ini dilarang. Baik. Kemudian wa munasabatul ayatainil bab, adapun kaitan dua ayat ini dengan bab kita, anallaha dzamma fihima al-munafiqina ala mu'aradatil qadri bilahu. Bahwasanya Allah mencela ya di dalam dua ayat tersebut orang-orang munafik yang mereka itu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebenarnya mereka menjadi kesempatan bagi mereka untuk merasa benar. Seandainya seandainya Rasulullah SAW mendengarkan ucapan kami, maka tentu tidak akan ada korban dan lain sebagainya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya hadis yang terakhir. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam.